pertama yaitu direct proof atau pembuktian langsung, dan yang kedua indirect proof atau pembuktian tak langsung. Yang pertama, direct proof. Ingat bahwa bentuk umum dari teorema, akibat, dan lemma adalah jika H maka C. Nah, pembuktian langsung kita mulai dengan menggunakan hipotesis. Andaikan H benar, dengan menggunakan H kita tunjukkan bahwa C1 benar. Kemudian dengan menggunakan C1 kita tunjukkan bahwa C2 benar. Nah, dan seterusnya sampai kita menemukan jika CK benar maka C benar. Nah, C itu adalah konklusinya. Berikut algoritma dari pembuktian langsung. Yang pertama, tuliskan semua hipotesis terkait dari teorema tersebut. Yang kedua, identifikasi teorema-teorema terkait dengan hipotesis. Yang ketiga, kita bekerja untuk menemukan konklusi. Dan yang terakhir, tulis ulang hasil kerja kita menjadi suatu pembuktian yang ringkas. Saya gunakan beberapa teorema limit utama di kalkulus untuk digunakan sebagai contoh untuk kita buktikan menggunakan pembuktian langsung. Teorema yang pertama, misalkan f dan g fungsi di R, jika limit fx untuk x mendekati c sama dengan L dan limit gx untuk x mendekati c sama dengan M, maka limit fx kali gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c kali limit gx untuk x mendekati c sama dengan L kali M. Teorema yang kedua, misalkan f fungsi di R, jika limit fx untuk x mendekati c sama dengan L dan L tidak sama dengan 0, maka limit 1 per fx untuk x mendekati c sama dengan 1 per L. Teorema yang ketiga, misalkan f dan g fungsi di R, jika limit fx untuk x mendekati c sama dengan L dan limit gx untuk x mendekati c sama dengan M, dan M tidak sama dengan 0, maka limit fx per gx untuk x mendekati c sama dengan L per M. Oke, sekarang kita buktikan. Yang pertama kita tuliskan hipotesisnya dulu, yaitu misalkan f dan g adalah fungsi pada bilangan real. Yang kedua, limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Dan berikut, limit gx untuk x mendekati c sama dengan M dan M tidak sama dengan 0. Nah, dari hipotesis ini, langkah yang kedua adalah kita identifikasi teorema-teorema atau hasil-hasil terkait dengan teorema tersebut. Nah, yang kita tahu dari teorema 1 tadi yaitu limit fx kali gx untuk x mendekati c sama dengan L kali M. Dan dari teorema 2 yaitu limit 1 per gx untuk x mendekati c sama dengan 1 per M. Nah, langkah yang ketiga kita bekerja untuk menemukan konklusinya. Perhatikan bahwa fx per gx ini sama dengan fx kali 1 per gx. Sehingga limit dari fx per gx untuk x mendekati c sama dengan limit dari fx kali 1 per gx untuk x mendekati c sama dengan, ini sesuai dengan teorema 1, yaitu limit fx dikali limit 1 per gx untuk x mendekati c. Nah, sama dengan limit fx kali limit 1 per gx, yaitu limit fx adalah L, sedangkan limit 1 per gx adalah 1 per M, sehingga diperoleh L
per M. Nah, sehingga kita menemukan konklusinya. Jadi teorema 3 terbukti. Metode yang kedua yaitu indirect proof atau metode pembuktian tak langsung. Ingat tuntut umum teorema yaitu jika H benar maka C benar. Untuk pembuktian tak langsung kita mulai dengan mengasumsikan jika H benar dan C salah. Berikut algoritma untuk pembuktian tak langsung. Yang pertama, identifikasi dan tulis semua hipotesis dari teorema tersebut. Yang kedua, negasikan konklusinya. Yang ketiga, identifikasi dan daftarkan semua teorema-teorema terkait dengan hipotesis dan negasi dari konklusi. Yang keempat, bekerja untuk menemukan kontradiksi. Dan yang terakhir, tulis semua pembuktian secara ringkas. Berikut contoh teoremanya. Untuk X lebih dari 0, X tambah 4 per X lebih dari atau sama dengan 4. Nah, kita buktikan dengan pembuktian langsung. Langkah yang pertama yaitu kita misalkan dulu X lebih dari 0. Kita tuliskan hipotesisnya. Langkah yang kedua, kita negasikan konklusinya. Yaitu di sini konklusinya X tambah 4 per X lebih dari atau sama dengan 4. Berarti negasinya adalah X tambah 4 per X kurang dari 4. Langkah yang ketiga, kita tulis teorema-teorema yang terkait. Yang pertama, teorema yang terkait adalah jika C lebih dari 0 dan X kurang dari Y, maka CX kurang dari CY. Teorema yang kedua, jika X kurang dari Y, maka X tambah C kurang dari Y tambah C. Nah, langkah yang berikut adalah kita bekerja untuk menemukan kontradiksinya. Nah, kita mulai dari X tambah 4 per X kurang dari 4. Nah, kemudian kita kalikan dengan X. Di sini X-nya lebih dari 0 sehingga berlaku teorema yang pertama, yaitu jika C lebih dari 0, nah dan X kurang dari Y, maka CX kurang dari CY. Sehingga kita peroleh X kuadrat tambah 4 kurang dari 4X. Langkah yang berikut yaitu kita buat ruas kanannya 0, sehingga kita tambahkan dengan negatif 4X atau kurangkan dengan 4X. Kita peroleh X kuadrat tambah 4 kurang 4X kurang dari 0. Kemudian kita buat lagi X kuadrat kurang 4X tambah 4. Ini sama dengan X kurang 2 dikuadratkan, itu kurang dari 0. Nah, tetapi untuk setiap X anggota bilangan real, X kurang 2 jika dikuadratkan hasilnya itu adalah selalu positif atau 0. Jadi X kurang 2 dikuadratkan lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga terjadi kontradiksi di sini. X kurang 2 dikuadratkan kurang dari 0 kontradiksi dengan fakta bahwa X kurang 2 dikuadratkan lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah yang terakhir adalah kita tulis ulang pembuktian ini ke dalam satu pembuktian yang lebih ringkas. Yang terakhir sekarang kita tulis ulang pembuktiannya ke dalam langkah yang lebih ringkas. Misalkan X lebih dari 0, kita asumsikan konklusinya, negasi dari konklusinya yaitu X tambah 4 per X kurang dari 4. Kemudian X tambah 4 per X ini kurang dari 4 jika dan hanya jika X kuadrat tambah 4
kurang dari 4x. Jika dan hanya jika x kuadrat kurang 4x tambah 4 kurang dari 0. Perhatikan bahwa x kuadrat kurang 4x tambah 4 ini sama dengan x kurang 2 dikuadratkan kurang dari 0. Tetapi x kurang 2 dikuadratkan ini lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Sehingga terjadi kontradiksi. Nah, dengan demikian kita harus menerima bahwa x tambah 4 per x lebih dari sama dengan 4 untuk x lebih dari 0. Tadi saya sudah membahas tentang method of proving yang terdiri dari direct proof dan indirect proof. Tonton video selanjutnya yang akan membahas tentang specialized method of proof. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.